Presidium Pemuda Milenial Nusantara mendeklarasikan TGB Zainul Masdi sebagai kandidat pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Koordinator Presidium Saipul Hadi mengklaim sosok Ganjar dan TGB adalah pasangan capres dan cawapres paling ideal saat ini. Ganjar dan TGB merupakan perpaduan dua sosok tokoh nasionalis dan religius yang mumpuni. Ganjar dinilai sebagai sosok yang nasionalis, memiliki kesamaan ideologi dengan Presiden Jokowi. Sedangkan TGB dinilai memiliki kesamaan yang nyaris identik dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai ulama. Duet Ganjar dan TGB dipercaya bisa menjadi suksesor Jokowi Ma'ruf dalam melanjutkan agenda-agenda besar pembangunan nasional. Dan saya akan langsung membahas mengenai kemunculan nama Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi yang kembali diusulkan oleh kelompok pemuda yang kali ini bernama Presidium Milenial Nusantara ya. Iya, betul. Saya sudah bersama dengan Mas Saipul Hadi, ya, sebagai koordinator Presidium. Oke. Ya. Nah, ini kan memunculkan nama Tuan Guru Bajang sebagai bacawa pres yang tepat untuk sosok Pak Ganjar Pranowo. Yang cukup menarik tadi saya dengar adalah ini biasanya kan meneruskan Pak Jokowi, begitu kan Pak Ganjar. Kali ini meneruskan Jokowi Ma'ruf begitu ya, karena lengkap dengan sosok TGB-nya. TGB menurut Anda bisa melengkapi dari sisi yang mana, Mas Saiful? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kalangan milenial dan generasi Z ini bisa dikatakan bahwa hari ini sebentar lagi lah, beberapa bulan lagi kita akan melakukan pesta demokrasi 2024. Ya. Artinya kalangan milenial dan pemilih pemula ini memang harus betul-betul menjadi garda terdepan, memberikan narasi-narasi positif bahwa memang ada di sosok TGB inilah kemudian menjadi menjadi pengganti Ma'ruf Amin. Saya rasa saya melihat seperti itu. Karena beliau TGB juga sebagai sosok ulama, kemudian alumni Al-Azhar, ahli tafsir, kemudian cendekiawan muslim dan mempunyai prestasi-prestasi yang begitu banyak. Baik itu waktu ketika beliau menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat, kemudian menjadi legislatif di Senayan. Jadi sangat lengkap perjalanan beliau untuk bangsa ini. Saya rasa Jokowi Ma'ruf, kemudian Ganjar TGB ini juga akan menjadi penerus. Jadi pemerintah yang keberlanjutan pemerintah. Jadi ketika kemudian Jokowi ini konsentrasi di infrastruktur, kemudian hilirisasi, kemudian industrialisasi, dan TGB juga sangat kita kenal ya, ahli di bidang tafsirnya, kemudian secara TGB nomik ya bahasanya, yang kemudian secara ekonomi juga sangat paham. Buktinya di Nusa Tenggara Barat itu kesuksesan dan peningkatan ekonomi yang secara cepat dari era pertama priorisasi gubernur, kemudian kedua sampai beliau selesai. Bahwa prestasi-prestasi di Nusa Tenggara Barat menjadi catatan kami. Bahwa pemuda milenial, Presidium Milenial Nusantara ini sudah di berbagai daerah kita sudah mengkonsolidasikan, sudah koordinasi. Insya Allah beberapa minggu-minggu ini, beberapa bulan ini kita akan melakukan narasi dan pendidikan politik yang baik bagi bangsa ini. Karena hari ini kan kita melihat selalu yang dibicarakan tentang Al-Zaitullah, mohon maaf, kan saya rasa menghabiskan energi pemerintah hari ini. Kemudian narasinya berbicara tentang Rocky Gerung yang hari ini dilaporkan. Artinya hal-hal begitu saya rasa menguras energi bangsa ini. Artinya kita sebagai pemuda fokus bagaimana sosok TGB dan sosok Ganjar ini memberikan narasi-narasi positif buat pemilih pemula dan pemilih generasi Z dan milenial ini. Saya rasa begitu. Jadi tadi Anda menyebut juga soal TGB Nomics ya, itu kan cukup menarik ya Bang Saipul. Jadi ada pandangan ya berarti yang melihat dari Anda minimal atau dari rekan-rekan dari Presidium Milenial Nusantara bahwa sosok TGB tidak hanya kemudian karena figurnya saja sebagai seorang ulama, tapi pemikirannya pun bisa dikolaborasikan untuk kepentingan pembangunan begitu ya. Apalagi kalau kita bicara soal pemikiran soal ekonomi. Apa yang kemudian Bang Saipul lihat dari pemikiran-pemikiran TGB yang kalau kita bicara tidak hanya bicara soal keumatan, tapi juga bicara pada sektor-sektor yang lain. Ekonomi. Jadi pertama, seperti yang saya katakan tadi, bahwa keberhasilan TGB, kemudian jejak rekam TGB, khususnya di NTB ya,
Contoh misalnya, dia mempunyai bank daerah seperti NTB Syariah. Itu adalah gerakan TGB. Artinya bahwa secara ekonomi, kemudian secara sosial, politik, apalagi agama, beliau adalah pengusung salah satu tokoh dan ulama cendekiawan Muslim yang mengajarkan bagaimana politik itu sebagai kendara dakwah beliau. Nah, itu artinya bahwa secara ekonomi dan secara sosial politik bahkan budaya TGB sangat paten dalam persoalan itu. Sehingga makanya sangat layak, bukan karena kita mau mendesak dari partai-partai misalnya pada partai PDI untuk mendesak TGB harus menjadi cawapres, bukan. Kita hari ini kan mencair ini politik kita di bangsa kita ini. Mencair artinya bahwa sah juga misalnya walaupun sudah secara resmi Perindo sudah mengusulkan TGB layak menjadi wapres, di Prabowo juga beliau sangat layak. Artinya dulu waktu Pilkada Nusa Tenggara Barat beliau mendukung Prabowo, all out mendukung Prabowo. Begitupun ketika periodisasi kedua all out mendukung Bapak Jokowi. Artinya bahwa etika politik yang dibawa oleh TGB ini cukup mencair, bahwa kita ini bersaudara di bangsa kita ini, tidak terpecah belah. Ketika beda pilihan kemudian terpecah belah, itu tidak diinginkan oleh TGB. Begitulah TGB, sosok TGB yang saya rasa, saya anggap bahwa TGB ini adalah mutiara dari Indonesia Timur ya, yang cukup berprestasi dan sangat layak untuk bagaimana memimpin negara bangsa yang sebesar ini kayak gitu loh. Menarik karena tadi Anda juga bicara soal partai, tapi yang baru-baru ini kemudian nama TGB keluar dari 5 besar yang disebutkan oleh Mbak Puan. Nah, Mbak itu Puan, masih optimis tidak sebetulnya Bang Saiful kalau untuk mendorong TGB dari sisi pemuda milenial ini untuk ada dalam radar utama pemilihan cawapres Pak Ganjar? Jadi yang kita lihat lah hari ini perkembangan kekinian kita, politik kekinian kita. Itu ada Pak Erick Thohir juga diusulkan, yang masih muda, kemudian Pak Sandiaga Uno. Kami optimis karena satu nomenklatur lah ya, bahasa lugasnya itu adalah sosok TGB ini mempunyai pengalaman yang sudah sangat komplit. Bukan kata kita Pak Erick Thohir ini sudah menjadi gubernur, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana sosok TGB ini juga sangat mencair lah. Kita akan serahkan kepada partai kalau sehingga kemudian ini masih panjang ini perdebatan politik di tataran elit. Tapi kami dari Presidium Nusantara, Presidium Milenial Nusantara ini betul-betul lebih kepada memberikan pendidikan politik kepada pemilih utama, kemudian generasi Z ini kan mereka sudah berpikiran apatis, nggak mau tahu tentang pendidikan politik, nggak mau tahu tentang bagaimana pilpres, nggak mau tahu tentang apa itu pileg. Jadi itu utuhan kami, referensi kami. Selain itu memang yang harus yang menjadi tujuan utama kita adalah TGB ini sangat layak. Bukan hanya sekedar di Bapak Ganjar saja ya, di Pak Prabowo, walaupun sudah secara resmi ini Perindo mengusung. Begitulah cairnya politik di bangsa ini. Jadi masih ada, Anda melihat masih ada peluang bagi TGB begitu ya untuk kemudian diduetkan dengan Pak Ganjar, melihat politik yang sangat cair sekarang. Nah, ini kan pemuda milenial begitu ya. Anda juga sebut tadi gampang-gampang susah kita mendekati milenial ini. Nah, ke depan ini bagaimana dari Anda dan kawan-kawan mengorkestrasi organisasi ini agar kemudian meyakinkan milenial bahwa penting kita menaruh perhatian terhadap politik, penting juga terhadap kandidat-kandidat, apalagi nama Tuan Guru Bajang sendiri. Betul. Jadi pertama yang menjadi landasan kami dan pikiran-pikiran kami di Presidium Pemuda Milenial Nusantara ini adalah yang pertama, kita akan melakukan koordinasi, konsolidasi, bahwa kemudian politik ini bukan hanya persoalan memilih pemimpin, tapi lebih kepada pendidikan politiknya. Lebih kepada kita jangan mudah termakan oleh hoax, jangan mudah termakan oleh berita-berita yang tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan bahwa sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh TGB, politik ini adalah jalan kita untuk berdakwah, bagaimana Islamnya, bagaimana bangsa ini. Satu nafas kok, persoalan agama, persoalan negara ini. Jadi seperti itu tujuan kami. Sehingga saya berharap penuh ketika kemudian pemuda-pemuda di Indonesia, di Republik ini melihat politik itu jangan apatis, jangan takut begitu loh dalam persoalan ini. Jadi lebih kepada mendorong pendidikan politik kepada anak muda, khususnya di sekolah, kemudian di kampus-kampus. Kan TGB selalu turun di setiap kampus, di setiap yayasan, memberikan hal-hal yang sifatnya edukasi.
itu dakwah, kemudian Islam ini jangan terlalu dibentur-benturkan dengan politik, ya begitu. Itu yang kita harapkan. Akan sulit nggak kira-kira menurut pandangan teman-teman Presidium Milenial Nusantara meyakinkan generasi Z, generasi milenial yang nanti di Pilpres, di Pileg itu suaranya 50% lebih bahkan kan, artinya kan diperebutkan sekali ceruk suara ini. Betul. Nah ini kemudian menjadi tugas tantangan pokok mungkin, dan tantangan ya bagi para negarawan. Contoh misalnya seperti hari ini ya udah sangat-sangat menguras tenaga sekali lah, menguras bangsa ini yang tidak produktif berbicara tentang bagaimana sih sesungguhnya harus kemana politik ini menuju menjemput Indonesia Emas 2045. Ada di sosok TGB saya rasa ada di sosok TGB yang kemudian selalu memberikan wawasan tentang kebangsaan, wawasan tentang keagamaan, wawasan kebudayaan, ekonomi, ada di TGB sosok. Contohnya dia mempunyai prestasi yang sudah banyak yang dilewati. Jadi kami sangat optimis ketika insya Allah misalnya TGB mampu akan dipilih oleh partai PDI untuk mendampingi Bapak Ganjar, itu menjadi sebuah luar biasa lah. Saya rasa itu keinginan kami lah. Karena Indonesia Timur ini juga setelah Pak JK ya dari Indonesia Timur ada Bapak TGB. Banyak juga penerus-penerus yang dari Timur, ada seperti Fahri Hamzah, kemudian banyak tokoh-tokoh. Tapi saya rasa inilah momentum bagaimana kemudian pendidikan politik yang harus kita gencarkan melalui media-media massa. Jangan selalu berbicara hoax terus. Jangan selalu berbicara tentang gunjingan-gunjingan. Hari ini tidak mendidik sekali. Nah, itu harapan kita di Presidium Milenial ini. Bagi Anda seberapa penting konfigurasi Jawa dan non-Jawa? Apalagi sosok-sosok dari bagian timur seperti Tuan Guru ini yang sangat menonjol ya, dan bagi sebagian kalangan atau maksud juga Anda sendiri dinilai sangat layak sebagai wapres. Bagi konfigurasi kepemimpinan nasional ini penting tidak sih konfigurasi ini? Saya rasa konfigurasi pemimpin Jawa non-Jawa ya, saya rasa ini tergantung prestasi dan persepsi kita kan terhadap apa sih yang dimaksud dengan politik itu sendiri. Artinya bahwa tidak melepas kemungkinan. Seperti yang saya katakan tadi, ada Pak JK. JK juga mampu menjadi wapres. Dan siapa tidak? Kenapa tidak TGB yang dari Indonesia Timur yang kita anggap bahwa banyak prestasi dan mutiara dari Indonesia Timur juga kita dorong sebagai pemimpin di bangsa ini. Saya rasa kita cukup optimis lah bahwa demokrasi kita ini sangat mencair, tidak tertutup, bukan seperti dulu kerajaan lah sistemnya ya. Tapi ini adalah sistem demokrasi yang memang mau siapapun di bangsa ini ketika dia mempunyai keinginan dan wawasan tentang kebangsaan dan keindonesiaan cukup, saya rasa tidak menutup kemungkinan lah bahwa TGB insya Allah bisa menjadi wakil presiden. Jadi setelah ini dari kawan-kawan pergerakannya akan seperti apa nih selain memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak muda, memasifkan gerakan agar kemudian bisa membawa nama TGB sudah dilihat sekarang, tapi paling tidak dipertimbangkan lagi menjadi sosok bacawa pres. Gerakan yang akan kita lakukan pertama adalah melakukan pendidikan politik yang tadi ya, edukasi politik, bahwa di setiap kampus, di setiap sekolah jangan ansih terhadap politik. Bahwa politik ini salah satu cara kita untuk membangun bangsa, salah satu cara untuk membangun ekonomi kita. Tantangan kita ini sudah sangat komplit. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, ilmu pengetahuan itu sangat berkembang, sangat cepat. Yang dulunya kita tidak mengenal sosial media, sekarang isu sekecil ini cepat, mudah, sampai langsung viral dan menguras tenaga sekali hal-hal yang tidak produktif. Nah, saya rasa inilah yang menjadi referensi kita. Kita akan konsolidasikan ke beberapa daerah. Sudah kita koordinasi di Banten, di Bandung, kemudian Bali, bahkan Papua. Teman-teman seperjuangan lah. Yang saya rasa perlu kita dorong. Bahwa bukan persoalan kita mendorong TGB-nya sebagai sosok pemuda yang energik dan sudah siap menjadi presiden, tapi memberikan pendidikan politik. Oke. Dan tentu berharap bagaimana kemudian partai politik bisa kemudian mempertimbangkan sangat serius nama TGB ini. Terima kasih banyak Bang Saiful Hadi untuk waktu dan perspektif Anda mengenai dorongan untuk membawa nama TGB sebagai cawapres sebagai Pak Ganjar Pranowo. Kita tunggu gerakan-gerakan dari pemuda milenial Nusantara begitu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Saiful Hadi. Selamat malam. Terima kasih.